Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. An Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya ayuhan nas tubu qabla an tamutu wa badiru bil a'mali salihah qabla an tusghalu wasilu ma bainakum wa baina rabbikum bi kasrati zikrikum lahu wa bi kasrati sadaqati fi sirri wa alaniyah turzaku wa tujbaru wa tunsaru atau kama qala habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rawahu Imam Ibnu Majah rahimahullah. Bapak Ibu jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang sahabat Sayyidina Jabir bin Abdullah menyampaikan, suatu ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami. Isi khutbahnya adalah, ya ayuhan nas, wahai segenap manusia, tubu qabla an tamutu, bertobatlah kalian sebelum kalian meninggal dunia. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada umat bagaimana menjalani kehidupan tahap demi tahap dari pagi sampai sore, begitu juga Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam memberi arahan bagaimana seorang umat mendapatkan mati yang bagus, mati yang nikmat, sehingga Nabi sabdakan, fa illam may yastati ayyamuta fil Madinah falyamut fil Madinah. Siapa yang mampu meninggal di kota Madinah, dia silakan berusaha untuk meninggal di kota Madinah. Kemudian kematian adalah satu perkara yang mungkin datangnya, pasti datangnya tanpa kita menyadari. Maka Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, matan nas ala ma ya'ish. Manusia akan meninggal dunia sebagaimana dia biasa hidup. Maka kita pilih cara bagaimana kita ingin meninggal dunia. Kalau kita ingin meninggal dunia dalam keadaan salat bersujud, maka kita istiqomah melakukan salat berjamaah 5 waktu. Semakin parah sakitnya, semakin berjamaah. Tapi kalau parah sakitnya dia enggak berjamaah, pasti meninggalnya di rumah. Tapi kalau semakin parah sakitnya, semakin berjamaah, maka meninggalnya di masjid. Ini satu anugerah yang Allah berikan kepada kita, insyaallah, amin. Kemudian yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam khutbahnya, wasilu ma bait maaf wa badiru bil a'malis salihah qabla an tusghalu. Bersegeralah kalian melakukan amal-amal soleh sebelum kalian memiliki kesibukan-kesibukan. Yang muda jangan tunggu tua. Nanti punya keluarga, punya istri, punya anak, susah untuk beramal soleh. Yang masih punya kekuatan jangan tunggu usia tua. Yang kaya jangan tunggu miskin, yang miskin juga jangan tunggu kaya. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi bersabda, bersegera melakukan amal soleh, terutama di bulan Ramadan. Karena kita tidak tahu, mungkin inilah Ramadan terakhir dalam kehidupan kita. Kita bisa menoleh kiri dan kanan. Tahun lalu kita sujud dengan orang yang sama, salat dengan orang yang sama, tapi pada malam hari ini beliau tidak ada di tengah-tengah kita. Mereka telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Sejarah ini akan berulang nanti pada satu saat pada diri kita.
Yang ketiga, Nabi bersabda, wasilu ma bainakum wa baina rabbikum. Jalin hubungan antara kalian dengan Tuhan kalian. Bagaimana caranya kata Nabi? Bikasrati zikrikum lahu. Dengan banyaknya kalian berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah katakan, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku ingat kalian. Kalau kalian mengingat aku dalam keadaan baik, aku ingat kalian dalam keadaan baik. Kalau kalian mengingat aku dalam keadaan maksiat, aku ingat kalian dengan murka. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada hari ini di tengah-tengah masyarakat menjadi problem, sesuatu yang dipermasalahkan, di antaranya berzikir bersama. Nah, kata mereka ini tidak ada dalilnya. Zikir itu ya sendiri-sendiri. Bagaimana kira-kira hakikat yang sebenarnya dalam syariat kita? Dibenarkan enggak zikir bersama itu? Kita lihat dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Idza maraltum biriyadil jannah farta'u." Apabila kalian melewati teman-teman surga, kata Nabi, ambil hasilnya. Qalu wa maryadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Nabi? Sayyidina Rasul SAW mengatakan, hilaqudz dzikir. Halaqah artinya lingkaran orang berzikir kepada Allah. Dalam sebuah riwayat baginda Rasul SAW bersabda, dalam hadis kudusi Allah katakan, man dzakarani fi nafsi zakartuhu fi nafsi. Orang yang mengingat aku di dalam dirinya, artinya mengingat aku dalam keadaan sendirian, aku ingat juga dia dalam kesendirian. Wa man dzakarani fi malain, orang yang mengingat aku dalam satu kelompok, zakartu fi mal'in khairim min, aku ingat, aku sebut namanya di kelompok yang jauh lebih baik pada kelompok mereka, yaitu kelompoknya para malaikat. Dalam sebuah hadis dalam kitab Jami' Shaghir dikatakan, nanti pada hari mahsyar ada sekelompok manusia yang Allah letakkan di sebelah kanannya, yang sebetul Allah itu tidak memiliki tangan kanan dan tangan kiri. Itu hanya sekedar peribahasa saja. Ditempatkan di posisi yang mulia di mahsyar, di atas mimbar-mimbar cahaya. Cahaya mereka meliputi semua yang hadir. Mereka dicemburui oleh para malaikat, mereka dicemburui oleh para nabi. Mereka bukan nabi, mereka bukan para syahid. Siapa mereka? Kata Nabi SAW, mereka adalah golongan orang-orang dari suku yang berbeda-beda, duduk dalam satu tempat berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukup banyak dalil untuk mengatakan zikir berjamaah. Jadi katakan sesat. Terakhir lebih tegas dalam surah Al-Kahfi, Allah katakan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah di dalam surah Al-Kahfi, wahai Muhammad, sabarkan dirimu, duduklah kamu, bertahanlah kamu bersama orang-orang yang memuji Allah di waktu pagi dan petang. Siapa kelompok-kelompok tersebut? Ketika ayat itu turun, Nabi keluar dari rumahnya, masuk ke dalam Masjid Nabawi. Ternyata ada sekelompok sahabat yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi diperintahkan oleh Allah duduk bersama ahli zikir, lalu siapa yang mengatakan dia tidak pantas duduk bersama ahli zikir? Bapak Ibu mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pesan Nabi yang ketiga. Sambunglah hubungan kalian dengan Allah dengan banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kasratis shadaqah, dan banyak bersedekah, bisirri wa alaniyah, baik secara diam-diam atau terang-terangan. Janji Allah di akhir hadis tersebut ada 3, turzaku, kalian akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tunsaru, kalian akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dibantu dalam kehidupan dunia yang sementara ini atau nanti di alam akhirat. Yang ketiga, tujbaru, semua yang kalian keluarkan untuk Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh kasus Nabi sebutkan dalam hadis sahih
riwayat Imam Muslim. An Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bainama rajulun bil falati minal ard. Ketika ada satu orang berada di lapangan terbuka di muka bumi, fasami'a sautan minas sahab, fasami'a sautan fis sahabi, iski hadiqata fulan. Terdengar suara di awan. Apa bunyi suaranya? Tolong kalian siram kebunnya si fulan. Tolong siram kebunnya fulan. Patanaha zalikal sahab, maka pergilah awan tersebut ke arah yang diinginkan. Fa afragha ma'u 'alal harra, awan itu menuangkan kandungan airnya di satu lapangan. Wa tilka syajara minas syajarat tahammala zalikal ma'a kullah, maka ada satu gelombang aliran air itu membawa air tersebut ke tempat yang dituju, tidak ke tempat yang lain. Semuanya yang jatuh itu terkirim ke satu tempat. Fatatabba'a zalikar rajul, laki-laki tersebut mengikuti arah daripada air tersebut. Fa idza rajulun qa'imun bihadiqatihi, ternyata ada satu orang laki-laki berada di kebunnya. Yuhawwilu zalikal ma' bimishatih, dia sedang mengarahkan air yang turun tersebut dengan skopnya. Faqala hadzal rajul, laki-laki yang mengiringi air tersebut berkata, ya Abdullah, masmuka, wahai Abdullah, siapa nama kamu? Kata dia, fulan, nama saya si fulan. Ternyata nama yang disebut itu adalah nama yang terdengar tadi di awan. Lalu orang yang ditanya itu mengatakan, lima tas'alni an ismi, kenapa kamu bertanya kepada saya tentang nama saya? Kata laki-laki yang mengiringi air tersebut mengatakan, wa inni sami'tu sautan fis sahab, iski hadiqata fulan mismik. Aku barusan mendengar suara dari awan yang mengatakan, siramlah kebun si fulan. Ternyata fulan itu namanya kamu. Famastasna'u fiha, apa yang kamu lakukan dengan kebunmu sampai awan pun datang menyirami kebunmu saja? Apa kata laki-laki tersebut? Lau kuta zalik, kalau kamu memang mengatakan demikian, saya akan bongkar rahasia saya kepada kamu. Kalau betul kamu mendengar suara itu dari awan, aku akan sampaikan realitanya kepada kamu. Wa inni, sesungguhnya aku, anzuru ma yakhruju minha, aku memperlakukan hasil dari kebun itu. Fa atasaddaqu bisulusih, aku sedekahkan sepertiga hasilnya. Aku sedekahkan sepertiga hasilnya. Wa ana akulu ana wa iyali sulusan, aku makan sepertiga hasilnya untuk aku dan keluargaku. Wa arudduha fiha sulusa, aku jadikan modal kembali sepertiganya untuk mengolah kebun berikutnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, itu janji Allah dalam hadis tersebut. Janji baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih pasti daripada terbitnya matahari besok pagi. Terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalal abdu mali mali, seorang hamba mengatakan, ini hartaku, hartaku, kebunku, kepunyaanku, kekayaanku. Innama maluhu salas, hanya saja harta manusia itu cuma 3 saja. Ma'akala fa'afna, apa yang sudah dia makan, yang sudah hancur, dan dia pun tidak mau menengoknya lagi. Aula bisa fa'abla, pakaian yang dia sudah pakai dan dia sudah lusuh. Wa ma'aqta faqtana, apa yang dia telah berikan untuk fisabilillah, untuk masjid, fakir miskin, anak yatim, semuanya, maka itulah yang telah dia simpan. Masih wazalik, selain daripada 3 hal tersebut, fahuwa zahibun wa tarikuhu linnas, dia akan pergi dan dia akan tinggalkan untuk manusia. Jamaah Bapak Ibu maka Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kesempatan pada diri kita
hak kepada diri kita untuk menaikkan hak Allah di bulan Ramadan ini dengan berzikir sebanyak-banyaknya. Apakah itu dengan zikir solat tarawih, dengan baca Al-Quran, dengan pengajian-pengajian di pagi hari, di siang hari, dan kapan saja, baik bersama maupun sendirian, seperti yang telah kita sampaikan. Kemudian rezeki yang ada kita berikan kepada rumah-rumah Allah, kepada kebaikan-kebaikan. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.